Kerajaan Demak atau Kesultanan Demak berdiri pada abad ke-16 yang didirikan oleh Raden Patah. Pusat Kerajaan Demak berada di Demak, Jawa Tengah. Dalam hal penyebaran agama Islam, Kerajaan Demak dibantu oleh Wali Songo. Kerajaan Demak pernah berada di masa kejayaan tertinggi dan menjadi bukit keberadaannya membawa pengaruh yang sangat besar. Di masa kepemimpinan Sultan Trenggono, Kerajaan Demak berhasil menguasai beberapa daerah seperti Surabaya, Sunda Kelapa, Tuban, Malang, Pasuruan, dan Belamang. Raja-Raja Demak yang pertama yaitu Raden Patah 1500 sampai 1518 Masehi. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah, salah satu putra dari Raja Majapahit dari istri raja yang berasal dari Cina yang telah masuk Islam. Raden Patah memimpin sejak 1500 Masehi. Yang kedua yaitu Adipati Unus. Pasca meninggalnya Raden Patah pada tahun 1518 Masehi, kesulitan Demak diambil alih oleh putranya, Adipati Unus 1488 sampai 1521 Masehi. Adipati Unus gugur digantikan oleh Sultan Trenggana, merupakan raja ketiga Kesultanan Demak. Yang ketiga yaitu Sultan Trenggana 1521 sampai 1546 Masehi. Kesultanan Demak mencapai masa kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Trenggana. Wilayah Demak meluas hingga ke Jawa Timur dan Jawa Barat. Yang keempat, Sunnah Prawata 1546 sampai 1549 Masehi. Sunnah Prawata merupakan putra dari Sultan Trenggana. Pasca terbunuhnya Sultan Trenggana, berpindah kekuasaan ke anaknya. Yang kelima yaitu Arya Penangsang 1549 sampai 1554 Masehi. Arya Penangsang menduduki tahta Kerajaan Demak setelah melakukan pembunuhan terhadap Sunnah Prawata. Selain itu, ia juga menyingkirkan Pangeran Haidiri atau Kaliamat sebagai penguasa Jepara yang dianggapnya berbahaya bagi kekuasaannya. Selanjutnya, kehidupan ekonomi, politik, dan sosial Kerajaan Demak. 1. Kehidupan ekonomi Kerajaan Demak. Kehidupan ekonomi Kerajaan Demak, letak strategis di pesisir pantai Jawa, membuat Demak menjadi bandar perdagangan yang maju bersama Surabaya, Madura, Tuban, Semarang, Jepara, Cirebon, dan Sunda Kelapa. Selain perdagangan, Kerajaan Demak juga didukung komoditas ekspor seperti beras dari pedalaman yang dihasilkan dari kadipaten seperti Madiun, Kediri, Malang, Pati, dan Pajang. Komoditas ini diekspor melalui jalur perdagangan internasional di Nusantara. Selanjutnya, kehidupan politik Kerajaan Demak. Kerajaan Demak mampu mengakhiri kedikdayaan Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Sunda. Setelah berdiri sendiri, Kerajaan Demak menempatkan adipati-adipati di daerah-daerah sebagai perpanjangan tangan Sultan. Daerah tersebut seperti Surabaya, Tuban, dan Madiun yang memiliki adipati yang sangat berpengaruh. Selama Kerajaan Demak berdiri, kerajaan ini sering bersinggungan dengan bangsa Barat. Salah satu di antaranya ketika terjadi perebutan Sunda Kelapa pada tahun 1527 dengan Portugis. Selanjutnya, kehidupan sosial Kerajaan Demak. Kehidupan sosial Kerajaan Demak berbeda dengan kerajaan Hindu maupun Buddha. Di agama Islam tidak terdapat kasta dalam kehidupan sosialnya. Pada agama Islam juga tidak terdapat ritual-ritual yang mengeluarkan biaya, layaknya yang dilakukan di agama Hindu. Sistem sosial Kerajaan Demak bersifat egaliter.
Artinya, terdapat kesetaraan antara rakyat dan pemimpin yang dapat dilihat ketika pelaksanaan sholat Jumat. Selanjutnya, peninggalan Kerajaan Demak. Yang pertama yaitu Soko Tatal. Soko Tatal berbentuk tiang penyangga dari Masjid Agung Demak. Yang kedua, Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak terletak di Desa Kaumah, Kecamatan Demak Kota. Diperkirakan masjid ini didirikan pada tahun 1479 Masehi. Yang ketiga, Makam Kalijaga. Makam Sunan Kalijaga terletak di Desa Kadilangu, Kecamatan Demak. Makam Sunan Kalijaga menjadi situs yang sering didatangi peziarah dari berbagai wilayah tanah air dan menjadi peninggalan Kerajaan Demak. Penyebab runtuhnya Kerajaan Demak. Kerajaan Demak runtuh pada akhir abad ke-16. Salah satu penyebab runtuh Kerajaan Demak adalah perang saudara yang terjadi antara Sunan Prawoto dan Arya Penangsang.